Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, semangat pagi, tetap jaga kesehatan. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network. Nah, kawan-kawan, berita terbaru, berita terupdate akan saya bagikan, kawan-kawan ya. Oke ya, jadi begini dia. Kita sekarang berbicara tentang kehebatan dan kedahsyatan dari yang namanya cryptocurrency P-Network ya. Informasinya itu sekarang benar-benar sangat liar tetapi kredibel itu teman-teman. Jadi liar bukan asal gitu, bukan liar tapi jelas ya. Gini dia, berdasarkan informasi dari salah satu tweetan di akun Twitter P-Network Update punya ini ya, @P-Network KYC ini, dia bahkan membuat sebuah breaking news katanya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dituliskan experts are saying that there will be one cryptocurrency coin that will surge ya. Nah, jadi kemudian ada 20 kali ya, bigger than Bitcoin ya, as it disrupt the, wow, harganya luar biasa ya. Di situ katanya 100 triliun ya, 100 triliun dolar industri ya. Jadi what coin it will be ya, kira-kira berapa koin. Jadi kalau kita sederhanakan dalam menerjemahkannya, walaupun kan sebenarnya gampang kalau menerjemahkannya, itu kan sudah, kalau di Twitter tinggal klik terjemahan. Jadi ini sumbernya dari P-Network Update, kemudian yang punya akun adalah P-Network KYC ya. Para ahli mengatakan bahwa akan ada satu koin cryptocurrency yang akan melonjak 20 kali lipat ya. Ingat ya, 20 kali lipat lebih besar dari Bitcoin ya. 20 kali lipat dari Bitcoin. Karena mengganggu industri 100 triliun dolar ya. 100 dolar triliun atau 100 triliun dolar, kurang lebih gitu. Jadi gini teman-teman, tingkat kepopuleran P-Network ini kan kita sama tahu sudah nggak bisa dibantah lagi. Kalian tuh boleh lihat lah kalau di media-media sosial, baik Instagram, Facebook, kemudian Twitter ya. Saya anggap misalnya itu adalah salah satu aplikasi medsos yang punya nama-nama besar ya, termasuk YouTube teman-teman. Ini bener-bener sudah nggak terelakkan lagi kehebohannya. Popularitas yang tinggi inilah kemudian yang menyebabkan informasi itu menyebar sedemikian luas, sehingga tingkat akselerasi ya, atau percepatan informasi orang mendapatkan infonya itu makanya lebih cepat. Nah, jadi ini sekarang semua sedang berlomba-lomba. Kalau misalnya ini ada salah satu netizen berkomentar bahwa nanti P-Network scam, wah itu saingan teman-teman. Jadi nggak usah kita ambil pusing ya, itu saingan, biasanya kompetitor. Namanya bersaing, tentu satu sama lain kepingin jatuhkan ya. Nah, namanya bersaing ya, walah nanti P-Network itu nggak bener gini. Nah, itu saingan, itu udah positif. Bisa jadi dia pengembang di model penambangan yang lain ya, aplikasi lain yang pemiliknya itu nggak berani tampil seperti Nicholas Kokalis. Kalau Nicholas Kokalis dan Cheng Diaopan beserta core timnya itu kan udah sering kita lihat di aplikasi setiap update. Nicholas Kokalis dengan tampilan ya kadang-kadang brewoknya itu tebal luar biasa, kadang-kadang bersih, gantengnya luar biasa. Dan ya istrinya Cheng Diaopan juga sering tampil dan orang mengenal ya. Paling tidak ya, kalau hari ini 40 juta penambang koin P itu mengenal lah siapa Nicholas Kokalis, tahu ya bahwa orangnya masih hidup ya, orangnya masih ada. Dan ya tentu saja kan timbul keyakinan dari teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan koin tersebut. Nah, ketika misalnya mereka ini berkhianat, mereka ini tidak benar membuat proyek ini, ya mereka bakal bisa pasti akan digonikan sama orang. Kalau bahasa digonikan misalnya di daerah kami ini seperti dibinasakan lah. Kalau dia itu ada rencana yang enggak untuk menipu orang. Nah, karena beliau itu sudah tampil sedemikian rupa, bahwa beliau itu sudah menampakkan diri ya, dengan seringnya muncul di update di layar beranda P-Network,
Maka ini nggak main-main teman-teman. Oleh karenanya ya antusias orang untuk mengikuti P-Network itu ya udah nggak bisa dibendung lagi. Nah, singkat cerita, tentu saja banyak orang yang memprediksi. Nah, jadi banyak orang memprediksi kalau P-Network itu nanti harganya tidak murah. Nah, itu dia. Dia nggak akan murah karena apa? Satu, setiap komunitas dengan jumlah pengguna terbanyak itu akan memiliki nilai, atau palu ya, akan memiliki nilai utilitas yang sangat tinggi. Tentu saja logikanya kan begini, namanya penggunanya banyak, penggunanya besar, pangsa pasarnya luas. Ya, tentu saja transaksi di blockchain itu akan sangat-sangat tinggi sekali. Ya, transaksi yang dilakukan nanti di blockchain itu akan sangat besar sekali. Dan bahkan ya untuk penggunaan node ya termasuk kalau untuk P-Network sudah terbesar di dunia, ya. Itu dia. Bahkan kalau di Twitter yang mengikuti aja itu untuk akun resmi yang katakanlah sebagai cryptocurrency terkenal ya, untuk 10 besar di dunia ini aja itu udah masuk dalam rating 9. Nah, besok atau lusa itu udah masuk ke 8 ya. Nah, 8. Seminggu lagi itu akan masuk ke 7. Dan mungkin hitungan bulan bisa jadi langsung pas up dia naik ke ranking 3 atau ranking 2. Itu pasti udah nggak bisa dibendung lagi. Karena apa? Ya salah satunya karena popularitas. Nah, selain popularitasnya yang sangat luar biasa, penggunanya besar dan pasti akan memiliki nilai. Makanya di sini salah satu akun P-Network Update atau yang punya akun namanya @P-Network-KYC ini, dia buat breaking news. Kalau para ahli, nah kalau saya bukan ahli, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh P-Network Update. Para ahli mengatakan bahwa akan ada satu koin cryptocurrency yang akan melonjak 20 kali lipat lebih besar dari Bitcoin karena mengganggu industri 100 triliun dolar ya. Ini apa kira-kira gitu ya? Wah, tentu saja kalau berdasarkan dari lambang, gambar dan yang ditampilkan sebagai bagian dari informasinya, dia pegang logo P-Network. Nah, itu dia. Maka besar kemungkinan P-Network akan menjadi kuda hitam. Ya, jadi kalau hari ini kita cukup mengenal Bitcoin, Ethereum, yang lain-lain lah ya. Koin-koin yang lain itu ya oke lah, mereka sudah lebih duluan. Tapi P-Network ini adalah kuda hitam di mana akan memberikan kejutan-kejutan besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin saya menyebutnya udahlah paling-paling sebelum tahun baru ini ya. Sebelum tahun baru itu prediksinya kalau koin P-Network ini akan sah, mungkin sudah akan open mainnet. Nah, kalau sudah open mainnet berarti ada harganya. Nah, harganya itu ya maunya sih kita di angka 314.159 dolar ya. Jadi itu harga konsensus global. Nah, semoga itu ya, tapi bagi kita ini 1.000 dolar aja udah paten lah ya kan. Untuk kawan-kawan di daerah kami ini ya, mungkin kalau bahasanya kami di desa, di kampung, kecamatan kecil seperti kami ini ya 1.000 dolar aja pun dah. Mungkin kawan-kawan saya ada sekitar 30 itu akan jadi sultan kan gitu. Jadi maka tentu saja itu adalah sesuatu berkah yang harus kita syukuri. Nah, jadi 1.000 aja pun udah paten lah ya. Tapi apalagi kalau sampai 314.000 ya, itu jauh lebih mengerikan. Tapi kalau kemudian sesuai dengan yang diminta oleh Amerika yang menuntut harus 1 juta dolar satu koin Pi, itu pun kawan-kawan saya nggak menolak ya. Nggak menolak, bahkan ya menghayal lah. Ada yang mau jadi sultan Andara, mau beli ini, beli itu sah-sah saja. Karena apa? Ya karena memang koin Pi ini nanti sudah dirancang untuk jangka waktu lama itu menggantikan lah yang namanya mata uang fiat. Itu dia. Ini ya supaya teman-teman juga bisa memahami pada esensinya itu seperti itu. Kalau nanti uang fiat itu akan jadi tinggal kenangan ya karena P-Network sudah dipersiapkan. Jadi jangan heran mungkin 2030 ya, kalau kita Indonesia menggunakan rupiah, jangan-jangan rupiah itu tinggal cerita, itu nanti akan seperti itu. Karena apa? Sebagaimana yang terjadi di daerah Tiongkok ya, di kota Shenzhen ya, di Cina sana, ada satu kota di mana masyarakatnya atau warganya sudah tidak pernah menggunakan uang fiat untuk alat barter atau alat transaksi. Mereka sudah menggunakan handphone ya, berbelanja ini cukup
pegang handphone dengan aplikasi, munculkan barcode, pulang bawa barang-barang. Udah seperti itu. Dan itu sudah terjadi di sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi Indonesia masih ketinggalan. Ya, tapi sebentar lagi ya kita pun akan mengikuti negara-negara maju lah, ya. Nah, seperti itu. Nah, bahkan yang terbaru ya, ada sebuah klub di di Argentina ya, Brazil sana, itu sudah ada pembayaran para pemain sudah menggunakan cryptocurrency ya. Jadi misalnya saya punya klub sepak bola, kemudian saya membeli pemain, nah kemudian saya punya Bitcoin dalam jumlah banyak, kemudian punya koin ini dalam jumlah banyak, ya udah saya bayar dengan Bitcoin, saya bayar dengan Ethereum, saya bayar dengan koin-koin lain, dan itu sudah terjadi. Nah, di sini aja yang mungkin kita masih dibilangnya alah katro, gitu-gitu. Alah mimpi, alah kampret, gitu-gitu. Itulah pemikiran dasar pemikiran orang-orang sebelah rumah kami di sini. Tapi di sana itu udah sampai seperti itu. Nah, ini bukan menghayal, tapi informasinya itu nyata karena tiap hari kita berhadapan dengan dunia teknologi yang serba terbuka. Dengan teknologi di era web 3.0 ini harusnya kita benar-benar melek mata kita untuk melihat eranya digital itu seperti ini. Ya kalau kalian percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Itu dia. Paham lah kurasa ya. Kawan, sampai ketemu lagi ya nanti di video-video terbaru. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.